Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di update kali ini kita akan ngebahas something yang sebenarnya membuat saya sedikit sedih. Ya kenapa? Soalnya ini sebenarnya adalah satu koin yang teman-teman itu banyak banget request, tapi saya nggak pernah ngecek ya. Bukan nggak pernah ngecek sih, sebenarnya saya waktu lalu udah sempat ngecek karena salah satu member di Advance Group itu udah kebetulan ada yang request, dan kita waktu itu sedikit bahas terhadap potensi dari koin ini. Apakah koin itu? Yaitu Gala, teman-teman. Nah, si koin ini itu sempat kita discuss, teman-teman. Kita sempat cari tahu kayak potensi dia bisa rebound atau dia potensi bisa menguat kembali itu pada saat kondisi seperti apa. Nah, pada saat itu discussionnya teman-teman kurang lebihnya seperti ini ya. Ini saya zoom out ya, saya zoom in. Lebih kurangnya kayak gini. Waktu itu kondisinya itu sekitaran November pertengahan. Jadi ini saya lupa antara lagi live analysis bareng anak-anak Advance Group atau pada saat kita lagi mungkin lagi sharing quick update dan lain sebagainya. Dan ternyata teman-teman, amazingly, this outlook turns out become very profitable. Wow, ini saya kayak shit gitu kan. Kebetulan hari ini ada yang nanya lagi di Advance. Dia tanya kayak, kok liatin dong outlook Gala, dan saya akhirnya putuskan untuk ngecek. Pas saya ngecek ya, anjir, ternyata saya pernah analisis ini guys. I mean like, what the hell gitu. Kayak, oh my god, ini kalau diterusin waktu itu profitnya sih luar biasa banget. Dan memang gini teman-teman ya, balik lagi ini adalah menurut pandangan saya ya, salah satu weakness kita sebagai orang yang banyak sekali melakukan analisis gitu. Saking banyaknya koin yang kita analisis, kadang-kadang ada yang kayak gini gitu, ke-skip gitu ya. Ini kayak precisely gitu loh guys. Kita bahas itu waktu itu dia setelah double bottom ya, dia rebound, ini ngebentuk yang namanya V formation. Ini teman-teman pasti kalau buat teman-teman di Advance Group itu harusnya paham ya, kenapa kita mau putuskan untuk buy setengah risk setelah breakout resistance ini ya, resistance yang berada di level ini ya. Ini saya jelasin sedikit karena ini sebenarnya basically ngebentuk yang namanya V formation teman-teman ya. Bayangin dari kondisi dia yang sangat korektif, sideways and then dia drop, which means ini ngebentuk semacam lower low, tapi ternyata fake out karena dia langsung signifikan penguatan dan akhirnya membentuk yang namanya V formation. Nah, buat teman-teman Advance Group ini tuh udah bukan hal yang asing ya. Pasti kalau dengar istilah V formation, kita berikutnya nunggu pullback, lalu pada saat dia pullback, either dia sideways, lalu pada saat dia breakout, disitulah kita akan memanfaatkan momentumnya. Nah, ternyata teman-teman, dia setelah dia membentuk V formation, kita ngelihat dia kembali membentuk si falling wedge pattern. Dan harusnya sih biasanya saya lakukan analisis dengan menggunakan Fibonacci retracement. Kita bisa ngelihat dia apakah koreksinya cukup deep, dan saat ini ya waktu itu ya kita ngelihat dia sampai dengan 78,6% maybe ya di kisaran level itu. Dan reason juga kenapa saya tempatkan stop loss di sini pada saat dia setelah membentuk double bottom teman-teman pada kala itu adalah ya, pertama double bottom, kedua adalah trend line-nya teman-teman ya. Kita basically bisa ngelihat dia mungkin sedang testing terhadap trend line, lalu saat dia flip berubah jadi trend line, ini rebound lah dia signifikan ya. Dan itulah pendapatan stop loss kita. Nah, by the way teman-teman, sebenarnya saya nggak harus ngelihat ke belakang, tapi ini kenapa saya putuskan untuk sharing, karena balik lagi harusnya sih ada informasi yang teman-teman bisa dapetin dari sedikit sharing ini gitu. Kita bisa bilang ini sebagai post analytic, artinya kadang kita perlu melakukan yang namanya backtrack teman-teman ya, atau mungkin kita bisa bilang yang namanya backtest lah, untuk kita ngecek kondisi-kondisi sebelumnya dan kenapa sih kita waktu itu memutuskan transaksi untuk seperti kondisi ini gitu. Dan unfortunately, sayangnya saya nggak trading kan teman-teman ya. I mean like, oh man, gila ini kalau di tradingin sih cuannya buset gitu ya. Oke, so by the way, karena itu udah lewat ya, kita akan coba lakukan analisis kali ini. Dan mungkin ini akan jadi satu consideration saya untuk berikutnya saya lakukan analisis secara lengkap teman-teman ya. Bukan secara lengkap, maksudnya kita follow up lagi untuk Gala. And tentunya kalau teman-teman tertarik ya, silakan kalian give likes button di video ini, bantu untuk capai at least 500 likes button supaya saya tahu kalau kalian juga ternyata banyak yang berminat dengan koin Gala. So nextnya kita bisa bahas lebih lengkap lagi. Nah teman-teman, untuk time frame daily sebenarnya ini saya tadi lakukan research lagi ya, dan sebenarnya simple banget yang saya lihat teman-teman, yaitu kita melihat adanya potensi
potensi yang namanya hidden bullish divergence ya. Simply kita tarik dari MACD-nya. Kalau MACD kalian bisa lihat di sini ya, secara MACD sendiri kita udah create yang namanya lower low, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan secara kita bicara secara pergerakan, di sini kita masih berpotensi higher low ya. Jadi ini sebenarnya merupakan satu indikasi yang cukup positif, ditambah kalau kita lihat dari segi MACD-nya sendiri, ini kita ngelihat MACD udah mulai bull cross, teman-teman, disertai dengan yang namanya histobarnya udah pasti biasanya warna hijau sih pada saat bull cross terjadi gitu. Cuma tinggal pertanyaannya adalah apakah di sini kita bisa melihat si MACD ini maintain dengan baik dengan kondisi pergerakan saat ini gitu, karena ini memang dia memasuki fase oversold-nya atau extremely oversold-nya. Nah, untuk analisis secara time frame daily kita juga bisa berpatokan pada exponential moving average 21 yang manakala hari ini kita sedang dites atau sedang ngetes level tersebut. Mudah-mudahan sih kita bisa break dan close di atas level itu supaya kita bisa confirm potensi penguatannya gitu ya. Nah, berikutnya saya akan analisis dengan menggunakan menggunakan Elliott Wave Theory. Secara Elliott Wave Theory sendiri ini kalau kita lihat dari penguatannya saat ini terakhir ya teman-teman, itu harusnya ya level-level kisaran, nah ini udah kayak level Fibo 1272 ya, ini udah tercapai teman-teman. Based on Elliott Wave Theory, kita ngelihat bahwa impulsive move dari wave 3 itu berkisar sekitar 127,2% daripada wave satunya teman-teman. Dan kalau misalnya kita tarik maybe ya, kita akan gunakan nih, saya tambahin dulu teman-teman ya. Ini wave 1, harusnya ini wave 2, lalu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then seterusnya. Nah, ini harusnya sekarang kita potensi confirming wave 4. Nah, berikutnya kita akan coba analisis nih potensi target dia untuk ke wave 5 ya. Dengan catatan memang marketnya siap untuk bullish kembali gitu. Karena memang kalau kita lihat teman-teman, di sini terdapat resistance yang cukup penting ya bagi si Gala itu sendiri, dan bisa aja Gala itu masih harus drop lagi sampai $0,12 gitu. Dan another scenario atau positifnya adalah kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement teman-teman dari wave 2 ke wave 3. Saat ini Gala itu precisely sedang testing terhadap level Fibo 61,8% atau yang biasa kita kenal dengan istilah golden ratio. Jadi kalau misalnya seandainya Gala bisa bertahan di sini dan dia bisa confirming potensi reversal di area ini, harusnya akan memberikan impact yang cukup positif gitu. Karena kalau kalian perhatikan dengan seksama, ini kondisi Gala sederhana sekali kalau kita lihat ya, dia sangat impulsif penurunannya dari downtrendnya, dan suddenly at some point kita ngelihat dia mulai sideways di sini, dan sekarang kita mendapati dia bergerak impulsif menguat teman-teman. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini berpotensi hanyalah sebatas lower high-nya dia atau justru ini memang merupakan awal dari pembalikan arah. Nah, ini yang akan coba kita analisis teman-teman dengan menggunakan time frame yang lebih kecil, karena kalau kita lihat dari segi price actionnya ya, ini Gala masih terbatas banget teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui potensi wave 5-nya, itu teman-teman bisa gunakan beberapa alternatif ya. Pertama, kalau misalnya teman-teman mau, bisa gunakan Fibonacci extension. Ya, kita tarik dari wave 1 ke pullback terakhirnya teman-teman, dan ini berarti di kisaran wave 4-nya ya. Ini kalau balik lagi potensi kalau misalkan level tersebut merupakan wave 4 gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita mendapati dia hanya membentuk lower high terus dia drop lagi lebih signifikan, nah ini berarti outlooknya invalidate gitu ya. Berarti belum tentu roadmap-nya Gala akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk potensi target itu biasanya kalau dari wave 3, ini kan wave 3 127% teman-teman ya. Berarti sebenarnya kalau kita mengacu pada Elliott Wave Theory, di mana mengatakan Elliott Wave Theory itu sendiri mengatakan bahwa wave 3 biasanya tidak lebih pendek dibandingkan wave 1 maupun wave 5. Nah, cuman perlu dipahami teman-teman ya. Tidak lebih pendek. Artinya kalau sama panjangnya itu bisa teman-teman ya. Wave 3 127%, lalu wave 5-nya 127%, itu bisa teman-teman. Tapi belum tentu, bisa jadi mungkin penguatannya nggak akan seimpulsif ini, karena kalau misalkan demikian ini sampai $1,8 sih, wah happy banget ini. Holdersnya Gala bisa langsung auto tajir ya, kita bilang ya teman-teman. Nah, mungkin kita akan coba tambahkan beberapa area yang berpotensi divisit oleh si Gala ini. Mungkin teman-teman di kisaran 100% or maybe 78,6% ya, yang artinya kita mungkin testing terhadap dia punya
resistance sebelumnya di wave 3. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia slightly a little bit lebih kuat teman-teman, maybe next potential target kita itu ada di kisaran $1,09 untuk Gala ya. Balik lagi disclaimer teman-teman, ini bukanlah merupakan suatu prediksi, tapi kita lakukan analisis benar-benar menggunakan Elliott Wave Theory teman-teman. Alright, so ini untuk penjelasan seputar Gala. Nah, berikutnya kita akan coba analisis untuk time frame hourly-nya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, untuk kalau misalnya kita lihat sendiri teman-teman, ini kan kita sedang mencoba men-spot atau mencari tahu potensi reversalnya si Gala ini. Nah, pertama, kita bisa mengacu pada trendline yang terbentuk pada time frame hourly ini, dimana kalau kita lihat berdasarkan time frame 4 jam, sebenarnya kita sudah berhasil break ya. Dan seperti yang tadi saya katakan teman-teman, dari tren yang sangat signifikan ini, Gala itu berubah menjadi ini kalau kita lihat ya, dia berpotensi membentuk semacam symmetrical triangle pattern disertai dengan sideways. Dan sideways itu adalah merupakan proses sebenarnya bukan pasti proses akumulasi sih, tapi sometimes kita bisa ngelihat proses akumulasi itu terjadi pada saat dia membentuk range atau sideways teman-teman. Kenapa demikian? Karena sebenarnya pada saat sideways kalian harus menyadari, bayangkan pressure sellers yang sebegitu signifikannya ini, siapa dan uang mana yang bisa menahan pergerakan ini untuk tidak drop lebih jauh lagi teman-teman. Ya siapa lagi kalau bukan whales, which means harusnya ada kecenderungan bahwa whales itu berpotensi melakukan akumulasi di kisaran area ini gitu ya. Dan hal itu didukung dengan fakta bahwa di time frame daily kita sama-sama lihat tadi bahwa di level tersebut itu merupakan level Fibonacci 61,8% yang kita kenal dengan istilah golden ratio, atau banyak kepercayaan orang-orang bahwa di level ini itu biasanya kecenderungannya kita mendapati reaksi teman-teman ya. Dan ya pertanyaan berikutnya adalah apakah ini benar-benar reaksi yang kita harapkan teman-teman. Nah, untuk posisi saat ini kita perlu antisipasi terhadap potensi yang namanya lower high itu bisa terbentuk, which means bisa jadi ini hanya fake breakout aja ya, dan jadi kita kayak drop lagi lebih signifikan. Based on apa saya berkata demikian? Karena kalau kita gunakan Fibonacci retracement dan kita lihat tarikannya teman-teman, saat ini itu kita sedang testing terhadap Fibo 61,8% ya. Jadi kalau misalkan kita berhasil break dari sini, harusnya potensi target berikutnya adalah Fibo 100%-nya, which means target awalnya itu adalah kembali ke penguatan sebelumnya teman-teman ya. Karena kenapa demikian ya? Balik lagi teman-teman, kalau misalnya kita mau lihat dia berubah jadi uptrend ya, dia harus break dari swing high sebelumnya. Jadi kurang lebih dia break swing high and then dia berpotensi membentuk swing low baru kemudian dia menguat lagi, dan ini yang dinamakan dengan perubahan tren. Tapi kalau misalkan kita belum berhasil break dari Fibo 61,8%-nya, apakah artinya kita akan bearish lagi kok? Apakah kita artinya akan melihat Gala drop lebih signifikan lagi kok? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari mana? Tergantung dari apakah Gala di sini itu membentuk potensi pergerakan yang cenderung korektif sehingga kita bisa sedikit berspekulasi atau mungkin berasumsi bahwa pergerakan ini sifatnya hanya sementara dan akhirnya dia break dari 61,8% serta membentuk yang namanya higher low teman-teman. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini kan berarti adalah sign bahwa Gala siap menjadi atau siap berubah menjadi uptrend teman-teman, which means ini jadi higher high ya, higher high, and then di sini menjadi higher low teman-teman. Lalu di sini jadi higher high dan mungkin potensi berikutnya higher low-nya berada di level-level kisaran resistance atau support sebelumnya. Ya, balik lagi tergantung dari posisi yang akan kita lihat saat ini teman-teman, apakah Gala di sini akan mendapatkan rejection dan apakah akan impulsif atau cenderung bergerak korektif. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan terhadap potensi Gala berikutnya. Kalau misalkan ternyata dia korektif, lalu mungkin dia membentuk semacam bullish flag pattern atau mungkin falling wedge pattern, lalu dia break, justru ini merupakan opportunity untuk kita bisa manfaatkan kembali. Either itu kita masuk long di Gala dengan resiko yang terukur, atau mungkin buat teman-teman yang trading di spot market bisa consider untuk melakukan akumulasi. Alright, so I guess teman-teman itu aja informasi yang bisa saya berikan seputaran Gala ini. Mudah-mudahan apapun yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman klik tombol likes-nya. Kalau misalkan likes-nya mencapai 500, saya akan
akan consider untuk update Gala lebih intensitasnya lebih tinggi ya. Jadi kayak mungkin ya dalam seminggu kita update sekali lah at least gitu ya. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Have a nice weekend. Cheers. Bye-bye.